Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait syurutut ta'rif, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam ta'rif, di dalam definisi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya syarat-syarat ta'rif itu yang pertama yaitu harus jami dan mani atau mutarid munakis. Yang kedua itu ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya atau ayyakuna zahiran. Ini yang kedua. Yang ketiga, alla yakuna bi alfadin majaziyah. Ta'rif tidak boleh menggunakan lafadz majaz kecuali ada qarinah muayyinah. Kalau ada qarinah muayyinah, maka boleh ta'rif itu menggunakan lafadz majaz. Kenapa harus qarinah muayyinah? Qarinah muayyinah itu adalah qarinah ayyanat maknal murad. Jadi qarinah muayyinah itu fungsinya adalah ayyanat al maknal murad, yaitu menentukan makna yang dikehendaki, makna yang diinginkan. Ini adalah qarinah muayyinah. Di dalam definisi yang tersusun dari lafadz majaz harus disertai qarinah muayyinah. Qarinah yang menentukan makna yang dimaksud, makna yang diinginkan. Kenapa harus qarinah muayyinah? Karena sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi dari ta'rif itu adalah idhahul mu'arraf, menjelaskan mu'arraf. Kalau qarinahnya bukan muayyinah, tidak muayyinah, maka nanti pengertian dari lafadz majaz ini belum pasti, tidak jelas. Kalau pengertiannya tidak jelas, maka takrif yang tersusun dari lafadz majaz yang pengertiannya tidak jelas ini tidak bisa menjelaskan mu'arraf. Karena itu di dalam definisi yang tersusun dari lafadz majaz harus disertai dengan qarinah muayyinah. Ini alasan kenapa harus qarinah muayyinah. Kalau di dalam syarah ini dijelaskan seperti ini. Fa in wujidat, maka apabila ditemukan qarinatun, apa qarinah? Maksudnya qarinah muayyinah. Yuhtarazu, yang dicegah biha dengan qarinah, anil makna ghairil murad. Ini bukan al makna al hakiki ya, tapi yang lebih tepat itu ya, lebih tepat adalah anil makna ghairil murad. Yuhtarazu, yang dicegah biha dengan qarinah, anil makna, apa dari makna ghairil murad, yang tidak diinginkan, yang tidak dimaksudkan. Sahhat ta'rif, maka sah ta'rif. Ini kenapa harus ada qarinah muayyinah. Ini sekedar mengulang terkait syarat yang ketiga, yaitu ta'rif tidak boleh menggunakan lafadz majaz kecuali disertai dengan qarinah muayyinah. Di pertemuan sebelumnya
saya mengartikan yuhtarazu biha anil maknal murad. Itu keliru ya. Tapi yang lebih pas penjelasan saya ini adalah seperti ini. Yuhtarazu biha anil makna ghairil murad. Selanjutnya, syarat yang keempat di dalam takrif itu yaitu wa alla yatawaqqafah, dan harus tidak bergantung ma'rifatuhu, apa mengetahui al-had definisi, ala ma'rifatil mahdudi, atas mengetahui mahdud, sesuatu yang didefinisikan. Kalau bahasa simpelnya, tidak boleh daur. Daur itu adalah seperti ini. Ringkasnya seperti ini daur. Mu'arraf agar bisa diketahui bergantung kepada ta'rif. Nah, ta'rif agar pengertiannya juga diketahui bergantung kepada mu'arraf. Ini daur, terjadi daur. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh ada daur di dalam ta'rif, di dalam definisi. Kenapa tidak boleh ada daur? Karena nanti ta'rif itu gagal di dalam menjelaskan mu'arrafnya. Kenapa gagal? Karena seperti ini. Pengertian mu'arraf agar jelas, agar diketahui, itu bergantung kepada ta'rif. Ya, bergantung kepada ta'rif. Jadi fungsi dari ta'rif itu adalah idhahul mu'arraf, memperjelas mu'arraf. Nah, agar ta'rif ini bisa idhahul mu'arraf menjelaskan mu'arraf, maka definisi ini pengertiannya harus jelas. Harus jelas ya. Kalau pengertian dari definisi ini masih tidak jelas, bergantung kepada mu'arraf, padahal mu'arraf itu belum diketahui pengertiannya, maka fungsi dari ta'rif ini gagal. Artinya gagal, tidak bisa menjelaskan daripada mu'arrafnya. Kenapa? Karena pengertian ta'rif itu bergantung kepada mu'arraf. Sementara mu'arraf bergantung kepada ta'rif. Jadi sama-sama tidak bisa menjelaskan satu sama lain. Ta'rif tidak bisa menjelaskan mu'arraf. Kenapa tidak bisa menjelaskan mu'arraf? Ya karena pengertian dari ta'rif itu bergantung kepada mu'arraf. Sementara mu'arraf belum diketahui maknanya. Kenapa belum diketahui? Karena pengertian mu'arraf baru diketahui dengan adanya ta'rif. Nah, kalau terjadi daur seperti ini, maka ini tidak boleh. Tidak boleh di dalam ta'rif itu, ya, pengertian ta'rif itu, ya, bergantung kepada mu'arrafnya. Contohnya seperti apa? Kata rifil adadil fardi, seperti mendefinisikan bilangan ganjil bima dengan sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma. Misalnya mendefinisikan bilangan ganjil dengan ma laisa bizauj. Bilangan ganjil itu apa? Ma laisa bizauj. Itu bilangan yang tidak genap. Nah, genap ini juga bergantung pengertiannya pada mu'arraf al-adadul fard. Apa pengertian dari zauj? Yaitu ma laisa bifard. Nah, ini satu sama lain saling bergantung. Mu'arraf pengertiannya bergantung kepada ta'rif. Ta'rif pengertiannya bergantung kepada mu'arraf. Nah, kalau saling bergantung seperti ini, maka fungsi dari ta'rif tidak bisa dicapai, yaitu tidak bisa menjelaskan mu'arrafnya. Wa aksihi, dan kebalikan ta'riful adat bima taqaddam. Ya, kebalikannya apa? Yaitu ma huwal adaduz zauj. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap yaitu ma laisa bifarad. Ma laisa bifarad. Nah, ma laisa bifarad, farad itu agar jelas maknanya bergantung kepada mu'arrafnya yaitu al-adadul farad. Kenapa? Karena definisi dari al-farad itu ma laisa bizauj.
Nah, satu sama lain saling bergantung. Kalau seperti ini, maka ini definisinya tidak sah. Tidak boleh ada daur di dalam definisi. Tidak boleh pengertian definisi itu bergantung kepada mu'arrafnya. Kenapa bergantung kepada mu'arrafnya ini tidak boleh? Karena mu'arrafnya ini belum diketahui pengertiannya. Karena belum diketahui pengertiannya, maka kalau ta'rif bergantung kepada mu'arrafnya, berarti ta'rif ini berarti maknanya, pengertiannya juga belum jelas, belum diketahui. Dan kalau pengertiannya belum jelas, belum diketahui, maka fungsi dari ta'rif tidak bisa dicapai, yaitu idhahul mu'arraf. Tidak bisa menjelaskan mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Ini adalah syarat yang keempat. Selanjutnya syarat yang kelima, wa alla yakunah, dan harus tidak ada apa mu'arif bil alfazil mustarakati, dengan lafat-lafat mustarakah, lafat atau kata polisemi. Lafat mustarak ini adalah lafat, satu lafat memiliki banyak makna. Satu lafat memiliki banyak makna, ini disebut dengan lafat mustarak. Min ghairi qorinatin, tanpa ada korinah. Yang dimaksud korinah di sini adalah korinah muayyinah. Syarat yang kelima di dalam ta'rif itu yaitu ta'rif definisi tidak boleh menggunakan lafaz mustarak kecuali disertai dengan korinah muayyinah. Kalau disertai dengan korinah muayyinah, maka boleh definisi itu menggunakan lafaz mustarak. Contohnya seperti apa yang tidak boleh? Kata arifis syamsi bil aini, seperti mendefinisikan syams bil aini dengan ain. Ma huwa syam, apa itu matahari? Ya. Al ain, al ain. Nah, al ain ini lafaz mustarak. Kenapa disebut dengan lafaz mustarak? Karena ain ini maknanya banyak, di antaranya adalah matahari, di antara maknanya juga adalah emas, di antaranya juga fiddah, banyak. Di antaranya adalah mata-mata. Ini banyak makna jadi ain. Nah, mendefinikan asyams dengan al-ain ini tidak boleh. Kenapa? Karena al-ain ini merupakan lafaz mustarak. Lafaz mustarak yang memiliki banyak makna. Bisa saja al-ain ini maknanya adalah mata-mata, maknanya adalah emas, maknanya adalah sumber mata air. Bukan bukan maknanya adalah syams. Artinya masih ada iltibas, ya. Masih ada ketidakjelasan mengenai pengertian dari lafaz mustarak ini, dari lafaz ain ini. Nah, mendefinisikan asyamsu dengan al-ain ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali ada qarinah muayyinah, qarinah yang menentukan makna yang dimaksud, makna yang diinginkan. Contohnya yang ada qarinah muayyinah, fa'in wujidat, maka apabila ditemukan atau ada korinatun, apa korinah muayyinah, kata arifiyah seperti mendefinisikan asyams bil ainil mudhi'ati dengan al ainul mudhi'ah, ya, dengan matahari. Al mudhi'ah ini korinah muayyinah, ya, yang bersinar. Al mudhi'ah ini yang bersinar, berarti yang dimaksud dengan al ain adalah matahari. Sahha, maka sah at-ta'rifu, apa ta'rif definisi. Kalau disertai dengan korinah muayyinah, maka menggunakan lafaz mustarak ini boleh. Contohnya seperti mendefinisikan asyams dengan al-ainul mudhi'ah. Ma huwa syams, apa itu matahari? Al-ainul mudhi'ah, yaitu matahari yang bersinar. Nah, al-mudhi'ah di sini merupakan korinah muayyinah. Korinah yang menentukan bahwasanya makna yang dimaksud dengan lafaz ain ini adalah matahari. Nah, kalau demikian, maka menggunakan lafaz mustarak di dalam definisi boleh. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan, mendefinisikan asyams dengan al-ainul mudhi'ah ini termasuk bagian dari ta'rif bil lafzi atau ta'rif lafzi, yaitu tabdilu lafzin
bilafdin awdoh. Ya. Mendefinisikan sesuatu ya dengan cara mengganti dengan lafaz yang lebih jelas. Ini termasuk bagian dari ta'rif bil lafzi. Tapi dengan menggunakan lafaz mustarok. Dengan menggunakan lafaz mustarok. Nah, dengan adanya qarinah muayyinah ini, maka al-ainul mudhi'ah itu menjadi muradif, menjadi sinonim dengan asyams. Menjadi sinonim dengan asyams. Sehingga mendefinisikan asyamsu dengan al-ainul mudhi'ah ini termasuk bagian dari ta'rif bil lafzi dengan menggunakan lafaz mustarok. Dan karena lafaz mustaroknya sudah ada qarinah muayyinah, maka gabungan dari lafaz mustarok dan qarinahnya ini menjadi lafaz muradif lisyamsi. Menjadi lafaz muradif. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.